Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fending Jallo dengan NIM D0412017, Teknik Elektro B. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai potensi ekonomi kemaritiman Indonesia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Jadi ekonomi maritim adalah seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi baik di pesisir laut dan wilayah sekitar laut, termasuk di dalamnya adalah industri kapal, pelabuhan, pelelangan ikan, dan juga kegiatan pariwisata laut atau pantai. Ekonomi maritim juga merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat, biasanya negara kepulauan, untuk memeratakan perekonomian warganya. Secara umum, ada 4 upaya pengembangan ekonomi maritim yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, di mana yang dimaksudkan adalah para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga yaitu terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan lautnya yang melimpah. Perairan Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 km persegi, di mana luas tersebut mempunyai begitu banyak sumber daya ekonomi kelautan dari permukaan, badan air, hingga dasar laut. Mulai dari yang dapat diperbarui seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi yang tak dapat diperbarui seperti minyak dan gas bumi, timah, biji besi, bauksit, serta mineral lainnya. Energi kelautan seperti pasang surut, gelombang, angin, dan Ocean Thermal Energy Conversion atau biasa yang disingkat dengan OTEC, maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut menurut Marsalia tahun 2015. Dilihat dari potensi lestari total ikan laut sebesar 7,5% atau sekitar 6,4 juta ton per tahun dari potensi dunia berada di perairan laut Indonesia. Selain itu, 29 sekitar 24 juta hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk dijadikan sebagai budidaya laut atau marikultur. Ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota lainnya yang bernilai ekonomis tinggi dengan potensi produksi 47 juta ton per tahun menurut Subri tahun 2005. Lebih dari itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkatan genetik, spesies maupun ekosistem tertinggi di dunia. Mengingat potensi pengadaan Indonesia dalam hal sumber daya dan jasa-jasa kelautan sangat besar serta permintaan terhadap sumber daya dan jasa kelautan yang terus meningkat, maka kekayaan laut Indonesia seharusnya dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, makmur, dan mandiri. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan Australia. Seharusnya juga dapat memberikan keuntungan paling besar bagi bangsa Indonesia dilihat dari posisi kelautan global. Indonesia sebagai negara kepulauan di samping Filipina dan Jepang yang terletak di kawasan Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank dan Bank Dunia atau World Bank dalam laporan tahunannya pada tahun 2000 akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan di kawasan ini sebagaimana prediksi BEF tersebut. Hal ini sangat beralasan mengingat studi yang dilakukan oleh PKSPL IPB menunjukkan bahwa hingga tahun 1998 sektor kelautan 30 menyumbang 20,06% dari bangsa PDB nasional. Apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sekitar sektor kelautan mengalami kenaikan yang cukup besar selama kurun waktu 4 tahun. Sektor kelautan mempunyai prospek cukup besar dalam sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selain mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, nilai produk domestik bruto atau PDB sektor kelautan atas dasar harga berlaku sejak tahun 1995 memperlihatkan peningkatan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk dapat memaksimalkan sumber pendapatan ekonomi nasional yang berasal dari sektor kelautan. Terdapat beberapa strategis pendayagunaan potensi ekonomi kelautan, yaitu pengembangan wawasan dan budaya bahari, penguatan 31 potensi ekonomi kelautan, penguatan SDM dan IPTEK, tata kelola laut, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kelautan melalui industri dan jasa kelautan,
peningkatan kemampuan pengawasan pemanfaatan sumber daya, mitigasi bencana dan penanggulangan pencemaran laut, konservasi, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan kawasan. Pengembangan di sektor ekonomi maritim tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang merupakan faktor penting sebagai katalisator pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi nasional. Bentuk kesiapan infrastruktur dalam menunjang pembangunan sektor maritim salah satunya adalah pembangunan dan membenahi fungsi pelabuhan di pusat-pusat ekonomi. Pelabuhan dapat menciptakan konektivitas maritim yang berfungsi sebagai alur interaksi ekonomi maupun interaksi pada bidang-bidang lainnya. Jika hal ini dapat diterapkan, tentunya akan sejalan dengan program percepatan pembangunan. Dalam MP3EI, penguatan konektivitas nasional dan internasional merupakan salah satu program utama yang dikedepankan. Oleh karena itu, sinergitas program pembangunan dan pengembangan sektor maritim dengan program penguatan konektivitas antar wilayah harus dilakukan. 32 dalam rangka memanfaatkan posisi Indonesia yang terhubung dengan pusat-pusat perekonomian regional dan global. Pemerintah saat ini telah merujuk pada sebuah konsep yaitu tol laut sebagai bentuk dalam memecahkan masalah penawaran dan permintaan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, gagasan terbesar menuju proses maritim dunia adalah dengan membangun tol laut, seperti yang tertuang dalam isi 5 pilar kebijakannya. Meskipun banyak pihak yang menganggap bahwa upaya maupun cita-cita yang hendak dilakukan oleh pemerintah itu sulit untuk terpenuhi, namun dengan mengubah pola pikir konsep pembangunan infrastruktur tersebut sehingga pemerintah akan mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat dijalankan dengan melihat peluang ekonomi yang ada di Indonesia. Sektor maritim merupakan sebuah sektor usaha emas yang bersinergi membangun perekonomian suatu negara di mana dalam pengembangan akan membuka banyak sektor dan kesempatan lapangan pekerjaan. Menurut Damanik tahun 2014, pemerintah juga yakin dan dapat melihat keuntungan investasi infrastruktur pelabuhan dalam skala 10-20 tahun mendatang. Namun dalam skala 50-100 tahun yang akan datang nantinya akan menjadi suatu kekuatan yang sangat tidak tertandingi dalam pengembangan ekonomi satu negara. Adapun 5 pilar utama pembangunan dalam sektor industri maritim yaitu yang pertama, membangun kembali budaya maritim yang ada di Indonesia, di mana yang dimaksudkan adalah Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Karena itulah semestinya bangsa Indonesia bisa menyadari dan juga melihat dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki identitas lebih. Identitas lebih yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan sumber daya alam lautnya yang luar biasa, mulai dari hasil laut sampai dengan perindustriannya. Untuk itulah pembangunan di bidang ini sebaiknya terus-menerus dilakukan. Yang kedua yaitu menjaga serta mengelola sumber daya laut, di mana menjaga dan mengelola ini terkesan mudah tapi dalam pelaksanaannya tidaklah begitu mudah. Pemerintah dan juga masyarakat selayaknya bisa bekerja sama untuk fokus dalam membangun dan meningkatkan pangan kedaulatan laut. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan industri perikanan dan bisa juga dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Yang ketiga yaitu memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan juga konektivitas maritim. Prioritas pengembangan pada poin ini bisa dilaksanakan dengan cara membangun tol laut, logistik atau deep sea port, industri di bidang perkapalan sampai ke pariwisata maritim. Yang keempat yaitu membangun diplomasi maritim, di mana diplomasi maritim dilaksanakan dengan tujuan agar mampu menghilangkan berbagai sumber konflik yang berada di laut. Konflik apa saja yang dimaksudkan? Tentu saja banyak, kasus pelanggaran kedaulatan wilayah laut, pencurian ikan, sengketa wilayah, perumpakan, dan juga pencemaran lingkungan laut adalah beberapa contoh konflik yang sering terjadi. Caranya adalah dengan merangkul seluruh pihak dan minta di Indonesia dan mitra di Indonesia untuk mau bekerja sama dalam bidang kelautan. Laut semestinya bisa menyatukan negara, bukan malah memisahkannya. Yang kelima itu kewajiban dalam membangun kekuatan dan pertahanan maritim. Sebagai negara yang menjadi titik silang antara dua samudra, Indonesia dirasa memiliki kewajiban tersebut. Hal ini bukan hanya penting untuk menjaga kedaulatan dan juga kekayaan maritim, melainkan juga sebagai upaya tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim. Adapun contoh ekonomi maritim yaitu
Semua kegiatan yang ada hubungannya dengan maritim maka bisa disebut sebagai kegiatan ekonomi maritim. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa contoh ekonomi maritim, yaitu industri industri produksi atau pembuatan kapal, usaha perbaikan atau reparasi kapal, jasa penyeberangan kapal antar negara atau pulau, jasa pergudangan laut, terminal peti kemas, industri pembuatan senjata kapal perang, tol laut sebagai sarana pengangkutan logistik ke lautan, jasa pernavigasian kapal laut, industri pengiriman barang melalui laut, dan sebagainya. Pengembangan kegiatan ekonomi maritim. Peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi maritim diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang ada. Di Indonesia ada 3 upaya pengembangan ekonomi maritim yang diterapkan, yaitu yang pertama, perubahan basis pembangunan nasional. Yang kedua, memacu percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Dan yang ketiga, regulasi yang sesuai dengan semua pihak, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.